Halo Sobat Dua, balik lagi bareng aku Mose William Daniel di podcast Dua Talks, Inspire to Inspire. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa banget nih. Maka tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Sobat Dua yang terkasih, perkenalkan saya Pendeta Stefanus Christian Haryono. Saya biasa dipanggil Stefanus. Dan saya saat ini sebagai dosen di Fakultas Teologi UKDW di Yogyakarta. Saya rasa itu. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit kesibukannya belakangan ini apa ya Pak? Ya, kesibukan saya sih selama ini tentunya mengajar ya, begitu. Mengajar dan di masa kuliah online ini sangat menghabiskan energi dan waktu begitu ya. Dan juga selain sebagai dosen juga saya sebagai kepala pusat studi spiritualitas dan pengembangan spiritual. Ya. Wih, keren banget tuh Pak. Nah, topik kita hari ini tuh berhubungan dengan apa yang tadi sempat Bapak bilang soal kuliah online dan juga soal pandemik. Sobat Dua, tidak terasa kita sudah hidup berdampingan dengan COVID selama kurang lebih 2 tahun ya Pak. Kalau tidak salah sekitar 600 hari lebih. Dan selama itu perasaan kita jadi campur aduk ya Pak. Mungkin kita ada senangnya, ada sedihnya, dan ada up down-nya gitu Pak. Dari awal pandemik mungkin kita berpikir, oh ini hanya sementara, ini sementara. Rupanya terus berjalan dan perasaan kita makin diaduk-aduk gitu ya Pak. Dan kedatangan pandemi ini ya tidak ada yang menduga gitu, tidak ada yang menduga bahwa kita semua harus sekolah online, kita semua harus kerja dari rumah, dan semuanya menjadi merasakan satu kepanikan dan kekhawatiran masing-masing gitu Pak. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kepanikan tersebut terjadi dalam diri kita hanya karena kedatangan pandemi yang mendadak, ataukah ada faktor lain kira-kira yang membuat ada kepanikan di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, jadi kalau coba dicermati ya, pandemi COVID-19 ini kan memang menimbulkan kepanikan. Di samping memang COVID-19 sendiri sebagai sebuah virus yang sangat mematikan, dan yang membuat menurut saya semakin menjadi panik menurut saya adalah justru karena kita tidak memiliki pengalaman ya. Sehingga kalau kita coba ingat pada sekitar 2 tahun yang lalu ya, awal-awal pandemi, kita semua terasa gagap begitu ya. Bukan hanya gagap untuk merespon pandemi itu sendiri, tetapi juga gagap karena ini menjungkir balikkan, bisa begitu, menjungkir balikkan segala tatanan kehidupan yang sudah mapan. Bahkan yang membuat kita semakin panik adalah karena kita tidak akan tahu ya, pandemi ini akan membawa dampak kemana. Nah itu yang menurut saya semakin membuat bahwa pandemi ini memang menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, tapi sekaligus seakan-akan arah hidup manusia di dunia ini tidak tahu lagi mau kemana. Dan itu yang menurut saya menimbulkan kepanikan secara global. Bener banget tuh Pak. Memang kayaknya nggak ada yang menyangka gitu kalau misalkan saya balik lagi ke 2 tahun sebelumnya, terus saya bilang ke diri saya, kamu harus sering-sering pakai masker. Pasti saya dikatain aneh gitu tuh. Oh, kenapa ya harus pakai masker gitu. Tapi sekarang ini jadi satu yang umum gitu ya Pak. Kira-kira gitu Pak. Dan kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemik itu bisa diartikan sebagai suatu wabah yang menjangkiti banyak daerah secara serempak gitu Pak. Dan arti tersebut kalau kita dengar mungkin rasanya mengerikan ya Pak. Bahkan rasanya takut hanya dengar kata pandemik itu. Nah, untuk kira-kira menurut Bapak untuk menghadapi ketakutan tersebut, apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan? Ya, kalau kita coba mengerti ya, memahami tentang makna pandemi itu kan itu sebagai sebuah wabah yang mengglobal ya. Dan saya rasa dari 2 tahun terakhir ini kita bisa melihat bahwa yang benar-benar membuat kita gentar itu kan
ini mengkoyak, istilah saya mengkoyak wajah kehidupan. Jadi pandemi ini adalah mengkoyak wajah kehidupan manusia. Nah, inilah yang menurut saya yang membuat kita semua memang menjadi terpana, menjadi penuh tanda tanya. Nah, oleh sebab itu apa sih yang maksud saya yang bisa kita lakukan, gitu ya. Satu, yang jelas kita tidak bisa menolak ini, ya. Bahkan kita pun juga tidak tahu kapan ini akan berakhir, begitu ya. Semoga sih dengan semakin melandainya di sini, ya, di Indonesia ini menjadi lebih baik, begitu. Tapi toh juga kita hari-hari ini saya rasa kita pun juga gentar, ya, karena di Eropa juga malah meningkat kan, begitu. Nah, kita semua tidak tahu. Nah, oleh sebab itu apa yang bisa kita siapkan? Menurut saya kok di tengah-tengah kegentaran ini, ketidaktahuan kok, menurut saya kita tetap perlu bisa menjaga ketenangannya. Ketenangan batin ini, termasuk ketenangan di dalam melihat ketidakpastian ini. Menurut saya itu satu-satunya, karena tidak ada cara lain selain mencoba menyikapinya dengan tenang di tengah-tengah ketidaktenangan itu sendiri. Iya Pak, benar banget tuh Pak. Kayaknya sulit gitu Pak membangun ketenangan di masa-masa seperti ini. Apalagi kalau tadi kita dengar dari definisinya itu rasanya kayak bencana itu Pak. Dan memang bencana bagi beberapa orang, terutama bagi mereka yang terdampak secara langsung atau mungkin yang saudara-saudaranya harus berpulang karena terpapar COVID atau terdampak COVID. Dan menurut Bapak, apa saja dampak yang terjadi dalam kehidupan di tengah pandemik ini? Kira-kira aspek apa saja yang terdampak sangat berat? Iya, saya rasa kok pandemi ini memberi dampak banyak hal, ya. Yang pertama jelas pandemi ini memberi dampak untuk perubahan tatanan kehidupan. Ya, kita lihat misalnya dari sekolah, ya, perkuliahan, bekerja, ya, itu pun membuat satu tatanan yang tidak pernah kita alami, ya. Saya masih ingat betul ketika misalnya saya ujian disertasi dulu tahun 2019 dengan cara menggunakan Zoom, itu banyak orang di Indonesia bertanya, itu ujian seperti itu sah atau tidak, begitu ya. Tetapi ternyata pandemi ini kan membuat saya sendiri, ternyata dulu apa yang orang mempertanyakan itu sekarang menjadi lazim, kan, begitu ya. Sementara di Amerika itu hal yang sudah biasa, begitu. Nah, jadi tatanan berubah. Yang kedua adalah dengan tatanan berubah juga menurut saya memberikan dampak pada dimensi sosial dulu. Nah, karena tatanan berubah, menurut saya juga relasi sosial juga menjadi berubah. Saya rasa dengan sekolah, dengan perkuliahan secara online, itu juga saya mengamati, ya, misalnya dari keponakan, maka rasa sosialnya itu menjadi semakin berkurang. Karena dunianya kan ada di laptop, ya, begitu ya, dunia ada di laptop. Belum lagi juga dengan mereka sibuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah melalui sekolahnya secara online. Manula, saya rasa bagi lansia biasanya perjumpaan itu menjadi penting, kan kemudian sekarang menjadi tidak lagi, ya, apalagi kalau dalam komunitas gereja misalnya, ya, kesempatan manula bisa berjumpa dengan yang lain itu menjadi satu hal yang sangat penting. Dan menurut saya dampak yang berikutnya adalah jelas ekonomi. Kita semua tahu, ya, ada banyak permasalahan. Tetapi yang paling juga menurut saya paling memberi dampak tapi mungkin tidak disadari adalah justru dampak spiritual. Karena mau tidak mau orang menjadi mempertanyakan tentang siapa Tuhan. Dan seakan-akan Tuhan sebagai yang maha kuasa seolah-olah tidak mampu untuk menyingkirkan, begitu ya, pandemi ini. Bahkan ini sudah berlangsung 2 tahun. Nah, itu artinya kan secara spiritualitas pandemi ini mengajak kita untuk menemukan kembali tentang gambar Allah. Itu saya rasa yang perlu dicermati, ya. Ya, menarik sekali Pak. Oke, Pak Stef, Sobat Dua sekalian,
Sebelum kita lanjut lebih jauh, aku mau ngingetin lagi untuk Sobat Dua sekalian kalau Dua Talks ini bisa didengarkan di Petra FM setiap hari Jumat pukul 13:10 waktu Indonesia Barat. Dua Talks juga hadir di Spotify dan di YouTube channelnya Dua Talks yang akan selalu update episodenya setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok di @duatalks. Podcast Dua Talks ini juga berkolaborasi dengan Majalah Sunday, media online bagi pelajar tingkat SMA dan SMK sederajat. Cek majalahsunday.com atau platform lainnya di Twitter, Instagram, YouTube, Wattpad, TikTok, serta podcast Majalah Sunday. Nah, mari kita lanjut lagi, Pak. Iya. Pandemik yang sudah datang sejak, kalau di Indonesia itu Maret 2020, membuat segala sesuatunya berubah gitu, Pak. Seperti Bapak bilang tadi, apa yang aneh bagi kita di awal-awal kok belajar kok online, kok belajar menatap layar, malah harus jadi suatu kewajiban gitu, Pak. Dan kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial kan tentu butuh yang namanya interaksi gitu, Pak. Dan karena ada pembatasan secara sosial, interaksinya jadi semakin berkurang dan berdampak juga sama psikologisnya kita. Dan menurut Bapak, apa yang menjadi indikator bahwa psikologi seseorang itu sedang terdampak akibat COVID-19 ini? Ya, tentunya ada banyak hal ya, kalau dilihat dari sisi psikologis begitu ya, dampaknya kepada psikologi. Tapi setidaknya ada beberapa hal yang menurut saya kok bisa kita lihat. Satu adalah orang mengalami akan apa yang disebut dengan kegamangan ya. Jadi gamang karena ini akan membawa dampak apa kalau saya mau melakukan ini. Contohnya saya rasa di masa-masa sekarang ini kan sudah mulai ada pelonggaran ya untuk orang bisa pergi naik pesawat, naik kereta api. Tetapi toh sebetulnya ini tidak dengan serta-merta orang bisa menyambut dengan gembira begitu. Ada banyak orang yang mengalami kegamangan begitu ya. Jadi kira-kira apakah ini aman atau tidak begitu ya. Jadi sekalipun mungkin kita sudah vaksin begitu ya, begitu, dan juga untuk naik pesawat atau kereta api juga mesti harus tes antigen atau tes PCR misalnya begitu. Nah, satu jelas orang mengalami kegamangan. Tapi juga dampak psikologis yang lainnya adalah orang akan menjadi cepat marah ya. Orang menjadi cepat marah begitu ketika mungkin ada sesuatu hal yang mungkin bisa dikatakan satu hal yang sederhana, tapi orang bisa menjadi cepat untuk terpicu begitu untuk menjadi sangat sensitif begitu. Saya rasa kok itu terjadi di dalam kehidupan kita ya, keseharian kita, entah di dalam keluarga misalnya juga semacam itu. Dan yang ketiga menurut saya khususnya bagi orang-orang yang terdampak secara ekonomi begitu ya. Misalnya soal pekerjaan, jelas pemasukannya berkurang atau bahkan di bukan hanya sebuah ya, di beberapa unit pekerjaan begitu, jenis pekerjaan, misalnya penjual jasa begitu. Nah, itu kan boleh dikatakan setelah pandemi ini kan menjadi sangat sulit sekali begitu. Nah, sehingga ini juga menimbulkan dampak untuk orang menjadi tidak ngerti lagi ya. Saya mau harus berbuat apa begitu ya. Jadi orang Jawa bilang limbung ya. Jadi gamang, tidak tahu saya ini mau apa begitu. Jadi menjadi sangat-sangat tidak jelas. Dan itu yang kemudian menimbulkan orang bisa menjadi apatis. Nah, saya rasa kok itu ya Mose untuk beberapa hal yang tentunya ada banyak lagi dampak psikologis karena pandemi ini. Iya, benar banget tuh, Pak. Kayaknya banyak banget ya, Pak, dampak yang dialami oleh kita secara psikologis. Dan mungkin Bapak bisa kasih ke kita sedikit tips atau mungkin cara-cara untuk kita beradaptasi di tengah hadirnya pandemi COVID-19 ini. Ya, saya rasa kalau bicara soal tips ya, kok saya melihatnya begini ya, pandemi ini kan menimbulkan sebuah luka ya, luka batin wajah manusia begitu ya secara global.
Maka menurut saya kalau mau ditanyakan soal langkah apa, tips apa sih, satu, yang pertama-tama kok menurut saya kita harus punya kesadaran dan total untuk menerima. Menerima dengan sadar bahwa ya, saat ini kita dalam kondisi tidak baik-baik saja. Nah, saya rasa pengakuan ini menurut saya menjadi sangat penting karena orang berani untuk jujur, ya. Jujur untuk mengatakan bahwa saat ini saya dalam kondisi tidak baik-baik saja, itu berarti orang berani untuk masuk menatap ke dalam realitas kehidupannya. Nah, yang kedua, saudara, memang menurut saya tipsnya adalah setelah itu orang mencoba untuk berani terbuka terhadap segala kemungkinan yang kita semua belum tahu. Nah, ini tidak mudah bagi kita manusia, karena umumnya manusia itu kan pada dasarnya menghendaki sesuatu yang mapan, betul ya? Sesuatu mapan, sesuatu yang jelas. Tapi kan selama COVID ini kan tidak. Maka satu-satunya yang harus dilakukan di samping menerima adalah, yaitu orang itu perlu untuk terbuka terhadap segala misteri, segala ketidakmengertian kedepannya ini akan kemana. Saya rasa dua hal itu ya yang perlu dimiliki oleh kita. Tidak peduli menurut saya apakah orang itu mengaku beragama atau tidak, begitu ya. Ini bukan masalah orang itu beriman atau tidak, tetapi bagaimana sih orang mencoba menyikapi pandemi ini, begitu ya, secara lebih dewasa, lebih sehat, tapi juga itu akan membawa dampak yang baik bagi kehidupannya. Nah, Pak, bicara segala sesuatu yang online tadi kan kita udah bicara soal sekolah online, kuliah online, kerja online, dan yang mungkin yang paling berdampak kali ya Pak, ibadah pun sekarang sudah dilakukan secara online gitu Pak. Bahkan sampai sekarang pun masih dilakukan secara online, meskipun perlahan-lahan mulai ada jemaat di gereja, mulai ada perkumpulan dengan pembatasan-pembatasannya. Dan sayangnya ibadah online ini malah jadi memunculkan pikiran bagi beberapa orang yang merasa kalau ya ini bukan ibadah gitu. Ibadah itu seharusnya di gereja, bukan di layar laptop gitu, bukan di layar handphone. Atau mungkin yang merasa ya sudah, saya mau beribadah kepada Tuhan, saya tidak peduli sama penyakit dan lain sebagainya gitu. Nah, menurut Bapak bagaimana kita menanggapi hadirnya pemikiran-pemikiran tersebut gitu Pak? Saya berpikir begini Mose, ya, bahwa pandemi COVID-19 ini itu membawa kehidupan gereja untuk memikirkan ulang, tepatnya begitu, memikirkan ulang apa sih artinya hidup komunitas. Saya rasa mau tidak mau gereja harus terbuka terhadap pengertian atau definisi baru tentang komunitas. Tentunya tidak salah dengan pemahaman komunitas sebagaimana yang selama ini sudah dihidupi gereja, ya. Tetapi toh juga dengan kehidupan sekarang yang semuanya serba virtual. Pertanyaan saya justru, bisa tidak sebetulnya bahwa pandemi ini sebetulnya mengajak kita untuk melihat komunitas virtual yang melampaui komunitas yang hadir, ngerti ya, secara fisik, yang mungkin dibatasi oleh ruang waktu, ya, ataupun denominasi atau apapun juga, sehingga ibadah sekarang ini kan menjadi betul-betul ibadah yang sangat terbuka kan. Seorang warga gereja A bisa pada hari Minggu dia kebaktian di gereja B, betul, bahkan juga di gereja C, begitu. Nah, coba kalau ini direnungkan, tidakkah ini sebetulnya mau berbicara tentang apa yang dikatakan Yesus, supaya para muridku itu menjadi satu. Nah, saya sedang berpikir begitu justru. Menurut saya perlu dilihat sedemikian rupa ya, begitu, bahwa ada sisi yang lain di mana kita perlu memikirkan sesuatu yang baru tentang kehidupan berkomunitas. Nah, yang kedua memang kalau bicara soal kehidupan ibadah gereja, khususnya saya tahu bahwa gereja-gereja masih sebagian belum bisa menerima, khususnya untuk penerimaan sakramen ya, sakramen perjamuan kudus gitu ya, dengan cara online begitu. Bahkan ada beberapa gereja sampai hari ini masih belum
menyelenggarakan sakramen perjamuan kudus, karena memegang konsep tentang ya perjamuan kudus ya kita yang harus datang ke gereja begitu. Nah, tetapi juga saya mencoba untuk mengajak untuk melihat begitu ya. Kalau kita coba kembali kepada teori atau sejarah liturgi, bukankah justru sebetulnya perjamuan malam terakhir itu sebagai pijakan daripada sakramen perjamuan kudus? Bukankah itu justru Tuhan yang mendatangi rumah umat? Nah, cuman karena memang perkembangan gereja pada waktu itu, khususnya setelah kekristenan diterima dan menjadi agama yang resmi, kan kemudian muncullah gereja-gereja, muncullah basilika-basilika, sehingga penyelenggaraan sakramen perjamuan kudus justru diselenggarakan di gereja. Jadi kalau dulu awal muasalnya adalah perjamuan malam terakhir, ada Tuhan yang menghampiri rumah, rumah umat untuk menyelenggarakan perjamuan malam terakhir. Kalau kita ingat ke kisah Yesus, tetapi kemudian perkembangannya, kemudian umat yang datang ke gereja untuk menyambut perjamuan Tuhan. Nah, sekarang pandemi ini menurut saya menjadi kita kembali ke masa awal, sehingga sakramen perjamuan kudus pun juga menurut hemat saya ya sah saja ya diadakan secara virtual dan umat menerima di rumah, itu diselenggarakan di rumah begitu. Itu mesti. Iya, Pak. Mungkin balik lagi Pak ke persoalan spiritual. Apakah ada pemikiran-pemikiran terkait ibadah online yang bisa secara langsung maupun tidak langsung membuat spiritualitas seseorang terdampak di tengah hadirnya pandemi COVID-19 itu, Pak? Dan kira-kira dampaknya apa saja ya, Pak? Ya, saya rasa kok dampak daripada pandemi COVID-19 ini maupun juga tidak hanya ibadah ya, ya, tetapi juga pandemi ini sendiri secara spiritual. Apa dampak yang paling boleh dikatakan paling signifikan? Menurut saya adalah perlunya dekonstruksi terhadap the image of God. Kalau kita coba cermati, saudara, bahwa selama ini itu kan orang memahami dalam konteks kekristenan, orang mengenal Yesus hanya melalui konsep Immanuel, ya, Allah yang hadir, Allah yang beserta kita. Ya, apalagi kita saat ini kan sedang mempersiapkan ya, sebentar lagi menyambut Advent dan kemudian Natal. Maka orang konsentrasinya adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang Immanuel, Allah yang hadir. Itu betul. Dan itu terwujud dalam diri bayi Yesus yang sebentar akan kita rayakan pada bulan depan. Tetapi juga menurut saya, pandemi ini secara spiritual juga mengajak kita untuk merekonstruksi gambar Allah yang lain, yaitu gambar Allah yang tersembunyi, atau yang seringkali disebut yaitu Deus absconditus. Nah, inilah menurut saya dua gambar ini harus berjalan beriringan, begitu ya, beriringan. Justru karena pandemi COVID-19 ini, saudara, kita tidak hanya mengenal Allah dalam pemahaman Immanuel, tetapi juga Allah secara Deus absconditus atau Allah yang tersembunyi. Dan itu adalah wujud daripada Allah. Di mana kita bisa menjumpainya? Saya rasa melalui peristiwa penyaliban Yesus di kayu salib. Ketika Yesus berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani. Itu artinya bahwa Yesus pun saat itu sedang mengalami perjumpaan gambar Allah yang tersembunyi. Nah, dengan demikian maka inilah yang perlu menjadi dasar di dalam merekonstruksi spiritualitas kita, menghidupi spiritualitas kita karena pandemi COVID-19 ini, begitu. Sehingga dengan kita berani melihat dan menyambut Allah, satu sisi Immanuel dan sisi lain ada Deus absconditus, maka itu akan menunjukkan bahwa spiritualitas kita adalah spiritualitas yang integratif,
yaitu spiritualitas yang berpijak pada konteks pada saat ini, bahwa hidup kita ini sedang tidak baik-baik saja. Iya Pak, menarik tuh Pak. Orang memang perlu mengakui bahwa ya hidup itu sedang tidak baik-baik saja gitu, dan jangan denial bahwa ya nggak apa-apa, nggak masalah. Iya. Nah Pak, untuk mengakhiri podcast kita hari ini, mungkin Bapak bisa memberi kita sedikit mungkin wejangan atau 1-2 patah kata terkait bagaimana cara kita menempatkan diri di tengah dampak-dampak yang ada selama pandemi COVID-19 ini. Ya, Mose dan Sobat 2. Jadi menurut saya apa sih yang perlu kita perlu cermati di dalam menjalani masa-masa pandemi ini. Menurut saya adalah kok kita perlu mencoba memahami apa yang disebut dengan spiritualitas. Itu adalah sebuah pesiarahan. Spiritualitas adalah sebuah perjalanan yang di dalamnya ada dinamika, ada up and down, begitu ya. Ada kesukacitaan, tapi juga ada kedukacitaan. Dan justru disitulah yang menjadikan spiritualitas kita itu menjadi otentik dan menjadi dewasa. Jadi menurut saya pemahaman bahwa orang yang berspiritualitas itu harus semuanya dalam kondisi yang baik-baik begitu ya, sebagai tanda bahwa Allah menyertai, menurut saya tidak demikian. Karena spiritualitas itu adalah dibangun di dalam realitas kehidupan yang konkret, keseharian, dan saat ini adalah keseharian sedang tidak baik-baik saja, begitu ya. Dan kita semua tidak tahu loh, sampai kapan ini pandemi ini akan berakhir. Lalu apakah itu berarti tidak ada spiritualitas orang? Menurut saya tidak. Justru spiritualitas adalah menjadi otentik ketika kita berani memasuki dan melihat serta menerima bahwa di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja itu pun di sana Tuhan pun hadir. Saya rasa itu Mose yang diperlukan saat ini, tidak ada yang lain. Iya, wah kayaknya dalam banget ya Pak obrolan kita hari ini, dan mungkin kayak masih banyak ya Pak yang bisa kita obrolin, tapi karena durasi juga mungkin kita harus menyudahi obrolan kita saat ini. Untuk Sobat 2 sekalian, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa balik lagi di episode berikutnya di 2 Talks di hari dan jam yang sama. Dadah.